Batu bara, khususnya itu menguat cukup cukup signifikan saat ini. Apalagi kalau kita perhatikan, faktor pertama, di mana untuk dari negara, Eropa, itu memang mau tidak mau membuka lagi untuk dari, PLTU-nya yang berbahan, dari batu bara. Karena memang kalau kita lihat geopolitik ini masih terus berlangsung, sehingga memang ini menimbulkan untuk dari, demand yang meningkat, sementara supply yang terbatas, efek dari geopolitik dari policy, terhadap, perang untuk dari penutupan, distribusi dari Rusia. Selanjutnya juga kalau kita perhatikan untuk dari, yang terjadi khususnya untuk di negara-negara produsen batu bara ya, seperti Indonesia sendiri, produksi saat ini juga sedikit terhambat ya, yang di mana kalau kita perhatikan memang dari beberapa emiten, mengatakan, cuaca hujan itu juga menjadi salah satu faktor yang kalau kita perhatikan itu menghambat dari, produksi. Meskipun memang untuk dari beberapa emiten batubara sendiri, mereka tidak merubah untuk dari outlook, supply ataupun produksi dari batubara sendiri untuk di 2022 ini, Mbak Salsa. Hmm, oke dengan, kalau kita lihat juga produksi yang, terhambat begitu Pak Hendra, apakah dengan kenaikan harga komoditas batu bara yang saat ini masih terus, terjadi melanjutkan tren penguatannya, artinya kinerja dan juga produksi penambang batu bara ini akan semakin dipacu? Iya, tentu saja ini menjadi sentimen positif untuk mendorong peningkatan produksi. Namun tentu saja demand sebenarnya juga tidak terlalu bagus-bagus banget ya. Kalau kita lihat meskipun Eropa menunjukkan ketertarikan mereka, tapi kualitas batu bara yang dibutuhkan oleh Eropa itu tidak banyak kita miliki. Belum lagi faktor-faktor logistik ya, jarak untuk shipping dan sebagainya. Jadi faktor logistik juga berpengaruh. Dan dari sisi perusahaan sendiri ya, bagi beberapa perusahaan yang khususnya yang pemegang IUP ini kan ada kenaikan tarif royalti yang baru berlaku nanti September ini juga tentu saja mengharuskan perusahaan untuk menghitung kembali ya. Meskipun mungkin ya kalau dari average selling price ini tetap bisa ter-offset, namun kenaikan-kenaikan biaya produksi ini juga juga berpengaruh. Jadi tentu ini saya positif, tapi balik lagi faktor cuaca dan juga alat berat juga masih berpengaruh karena saya lihat Oke. ini juga meskipun ada peningkatan supply dari pemasok alat-alat berat tapi masih kurang untuk bisa mengejar demand yang sangat tinggi bukan hanya di batu bara tapi juga di sektor pertambangan lain seperti di nikel misalnya. Oke, nah kalau, belum mampu untuk mencapai target begitu Pak hingga akhir tahun, ini akan seperti apa Pak? Seperti apa nanti kalau misalkan produksinya terhambat dan juga menurun atau tidak tercapai, dampaknya ke harganya ini akan seperti apa? Kalau dari sisi negara tentu saja ini udah jauh melewati target PNBP ya dari perspektif negara. Dari perspektif perusahaan juga dengan average selling price yang jauh dari dibanding yang average selling price tahun lalu ini tentu saja dengan capaian produksi saat ini saja sudah lebih bagus. Namun tentu saja perusahaan menghitung kembali tentunya ya ada dampak-dampak biaya produksi yang tidak bisa juga dianggap sepele ya kenaikan tarif royalti, kemudian bahan bakar yang mencakup 30 sampai 40% ya. Dan juga tentu saja yang kita hadapi ini adalah mengenai indeks ya. Ini juga satu isu yang dihadapi oleh semua perusahaan karena indeks batu bara kita itu yang tidak mencerminkan lagi real price-nya dan sementara di sisi lain jadi komponen dari HBA, pembentuk HBA itu ada 4 komponen indeks yang mana di mana itu sebagian besar indeks batubara Australia, sementara indeks batubara Australia dan indeks batubara Indonesia ini sudah tidak terdiskoneksi. Akibatnya perusahaan-perusahaan membayar royalti jauh lebih tinggi dibanding yang sebenarnya di real. Nah, ini yang isu yang kita sampaikan ke pemerintah agar Oke. coba dikaji kembali karena perusahaan juga tidak bisa memaksimalkan ya berkah dari harga komoditas ini meskipun harganya naik tapi selisih antara HBA dan HPB ini juga yang tidak kecil ya. Seperti apa Anda melihat outlook batubara di tahun ini dan tahun depan Mas Rudi? Ya, untuk di tahun depan ya, kalau kami, lihat memang akan, banyak struggling di sana. Karena kalau kita lihat memang harapannya, untuk dari beberapa emiten, ada keterlanjutan untuk dari harga yang, terjadi saat ini. Karena untuk dari, para emiten pun saat ini sudah melakukan aktivitas, price stripping, yang di mana memang ini untuk, menekan dari, biaya operasional. Sehingga memang untuk dari beberapa labanya diharapkan bisa untuk berlanjut. Yang di mana kalau kita perhatikan untuk di first half 2022 kemarin, untuk dari emiten-emiten batubara ini mencatatkan untuk dari laporan keuangan yang bisa dikatakan cukup, tinggi.
yang di mana memang ini harapannya, bisa berlanjut di tahun depan. Namun kalau kita perhatikan, saat ini beberapa untuk dari konsensus harga batu bara, ada di level-level 200 sampai dengan 250 US dollar per metric ton ya. Yang memang kalau kita lihat saat ini dengan angka di level 350 sampai dengan 400, memang ada trennya penurunan. Tapi kalau kita perhatikan kembali, di beberapa hal yang terjadi saat ini, kalau kita lihat di geopolitik yang masih cukup panas, lalu juga untuk dari beberapa distributor yang masih bisa dikatakan terhambat seperti Rusia, yang memang tidak bisa distribusi. Meskipun memang untuk dari Indonesia sendiri, belum bisa 100% ya melakukan ekspor ke, negara-negara Eropa. Tapi mau tidak mau memang kalau kita perhatikan saat ini, kemungkinan outlook-nya masih akan cukup positif, meskipun memang, tidak setinggi untuk di 2022 ini, Mbak Salsa.